Pagi adik-adik, apa kabar? Sukacita semua ya? Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6. Tema Bia Online hari ini adalah Roh Kudus penghibur kita. Nah, sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu ya. Kali ini doanya dipimpin oleh Neva dari Lukas 4. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami agar kami dapat mengenal Engkau di dalam Roh Kudus dengan lebih baik lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik Neva atas doanya. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyi yuk sama-sama. Kali ini nyanyinya bersama keluarga Pafrit dari wilayah Yusuf. Ayo! Halo, salam damai Kristus. Hari ini kita adalah pertemuan untuk bina iman anak. Temanya hari ini adalah siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Nah, untuk itu mari kita memuji Tuhan.
adik-adik, bertemu lagi sama Kavia. Nah, di sini Kavia akan berbagi pengalaman atau menceritakan pengalaman Kavia yang berkaitan dengan Injil pada pertemuan minggu ini, yaitu tentang Yesus menjanjikan penghiburan. Nah, sebelum Kavia cerita nih, Kavia mau tanya adik-adik siapa yang masih nakal? Ayo, siapa? Nah, Kavia mau cerita nih waktu Kavia masih kecil. Karena Kavia masih kecil, dulu Kavia pernah nakal, pernah berantem sama temen, pernah. Terus nih Kavia mau cerita tentang Kavia yang berantem sama temen. Jadi dulu tuh Kavia punya temen. Waktu Kavia umur berapa ya? Masih kecil, seumuran kalian deh. Kavia punya teman, kita main. Terus ada mobil-mobilan tapi cuma satu. Akhirnya Kavia sama teman Kavia berebutan tuh, ini punya aku gitu. Terus Kavia marah kan, mobil-mobilannya diambil. Terus Kavia rebut lagi mobil-mobilannya, maunya buat Kavia mobil-mobilannya. Akhirnya kita berantem. Terus karena mobil-mobilannya Kavia ambil, teman Kavia nangis. Terus teman Kavia ngadu sama mamanya, katanya Kavia jahat. Akhirnya Kavia pulang di bawah mobil-mobilan. Kavia pulang cemberut sedih gitu. Masuk rumah, terus mamanya Kavia tanya, kamu kenapa Vi gitu. Terus katanya Kavia jawab, itu mobil-mobilannya, ini kan mobil-mobilan punya Via, mau diambil masa sama Naila. Nah, terus kata mama Kavia, terus Naila gimana? Nggak tahu, Naila nangis. Kavia ngomong kayak gitu. Terus kata mama Kavia, kok Naila dibuat nangis sih gitu. Terus Kavia jawab, ya orang mobil-mobilan ini punya Via, terus dia mau ambil, ya Via ambil lagi. Kavia ngomong gitu. Terus akhirnya Kavia masuk ke kamar bawa mobil-mobilan. Terus mamanya Kavia datang. Terus mamanya Kavia bilang, Vi, Naila kan juga teman kamu, masa kamu jahat sama teman kamu? Kan dia mau minjem mobil-mobilan, masa nggak boleh sih pinjem mobil-mobilannya? Kan kita harus berbagi, kata mama Kavia gitu. Terus Kavia masih sebel, masih sedih, masih nggak mau gitu kan. Terus kata mama Kavia, coba kamu doa dulu sama Tuhan biar nggak sedih lagi, kata mama Kavia gitu kan. Terus akhirnya ya udah, mama Kavia keluar, Kavia di kamar sendirian. Kavia berdoa sama Tuhan. Kavia sebenarnya juga sedih. Akhirnya Kavia bilang, Tuhan, apakah Kavia jahat? Teman Kavia mau minjem mobil-mobilan tapi nggak Kavia kasih. Kavia jahat nggak Tuhan? Terus kalau Kavia jahat, Kavia minta maaf. Kavia bilang gitu. Terus nggak lama mamanya Kavia masuk ke kamar, terus bilang sama Kavia, Vi, kamu samperin Naila, kamu ajak Naila main lagi, kamu pinjemin mobil-mobilannya, kalian main bareng, kalian main bersama lagi gitu. Terus akhirnya di situ Kavia udah tenang, Kavia udah nggak sedih lagi, udah nggak bete lagi. Akhirnya Kavia ambil mobil-mobilannya, Kavia main ke rumahnya teman Kavia itu. Terus Kavia ajak main. Kavia bilang, Naila, kita main yuk, nih aku pinjemin mobil-mobilannya, kita main bareng. Kavia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya Kavia main lagi. Kavia sama teman Kavia baikan lagi, kita nggak musuhan lagi, kita nggak marahan lagi. Nah, itu adik-adik pengalaman Kavia waktu kecil.
Yesus pernah berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, Tuhan gak suka sama anak yang sukanya berantem, terus nakal. Tuhan tuh sukanya sama anak yang baik, suka berbagi, terus ceria. Nah, buat adik-adik yang di sini masih suka nakal, masih suka enggak ini punya aku, kamu nggak boleh pinjam, itu jangan diulang ya. Iya, karena Tuhan gak suka. Tuhan lebih suka anak yang berbuat baik. Nah, itu aja pengalaman dari Kavia. Semoga kalian selalu berbuat baik. Oke? Seperti Kavia. Terima kasih. Baik adik-adik, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, adik-adik, kalian tahu kan sekarang dunia sedang mengalami apa? Masa sulit apa? Iya benar, dunia saat ini sedang mengalami yang namanya COVID-19 atau biasa kita sebut dengan Corona. Nah, adik-adik, Yesus tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan dan penghiburan di masa-masa saat ini, di masa-masa yang sulit. Ketika Yesus masih di dunia, Yesus menjadi tempat di mana para muridnya meminta pertolongan dan mencari penghiburan. Begitupun ketika Yesus mempersiapkan diri untuk kembali ke surga. Yesus tahu bahwa nanti murid-muridnya akan membutuhkan pertolongan dan penghiburan. Maka Yesus meminta kepada Bapanya untuk mengutus Roh Kudus, Roh penghibur yang akan tinggal bersama-sama dengan mereka selamanya. Dan benar, itulah yang terjadi. Yesus meminta Bapanya dan Bapanya mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu yang mendampingi kita pada masa-masa sulit. Ia bersama-sama kita untuk menghibur dan membimbing kita. Kakak tahu bagaimana perasaan adik-adik, terutama di masa-masa Corona ini. Adik-adik pasti merasa bosan kan? Sedih tidak bisa ke gereja, sedih tidak bisa ikut bina iman anak di gereja, tidak bisa pergi ke sekolah dan bermain dengan teman-teman, dan banyak lagi mungkin. Akan tetapi adik-adik, kita harus tetap bersyukur ya dan berbahagia karena Yesus telah meminta Bapanya untuk mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita di masa-masa saat ini. Boneka dan selimut kita mungkin akan rusak, akan hilang, dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa akan ada Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan senantiasa menjaga kita, menghibur kita,
kapanpun dan dimanapun, tidak akan hilang dan akan selamanya mendampingi kita. Begitu adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut dengan Kak Susi yang akan melakukan kreativitas. Semoga adik-adik tetap bersukacita ya, dan selamat mengikuti. Adik-adik, dalam hidup kita sehari-hari, sering hidup kita dibantu oleh orang lain ya, seperti contohnya oleh ayah, ibu, kakak, adik, atau guru dan juga teman. Nah, sekarang kita ungkapkan rasa sayang kita kepada mereka dengan cara membuat bentuk hati ya. Caranya gampang, adik-adik pasti bisa. Ambil kertas, lalu kita gunting. Jadi hati. Nah, adik-adik bisa menulis kata-kata mutiara, rasa terima kasih kita, dan juga bisa juga kita ambil dari kutipan Alkitab. Ya. Lalu jangan lupa adik-adik beri nama ya. Di sini kakak sudah membuat loh. Kakak membuatnya ada 3. 1 untuk ayah kakak. Sini kakak berterima kasih karena ayah kakak sudah memberi kehidupan, makanan, sehingga sampai hari ini kakak sehat. Lalu buat ibu kakak, kakak berterima kasih karena ibu kakak sudah memelihara, merawat, hingga kakak seperti ini. Lalu kakak juga membuat buat teman kakak. Di sini kakak beri kutipan ayat-ayat dari Alkitab. Contohnya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Nah, adik-adik bisa ya menuliskannya, jangan membuatnya, jangan lupa diberi nama. Untuk siapa yang ada adik-adik beri ya. Oke. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Tetap semangat. Bye. Oke, baik adik-adik. Bio online kali ini sudah selesai. Tadi tentang apa ayo? Yaps, betul, tentang Roh Kudus penghibur kita. Nah, karena kita sudah menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus, mari kita membangun niat-niat kita. Bisa pertama, aku berterima kasih karena sudah menerima Roh Kudus. Jadi, aku bersyukur. Yang kedua, aku mau lebih bersemangat dalam bimbingan Roh Kudus. Contohnya, aku mau lebih bersemangat mengerjakan tugas-tugas sekolahku di rumah. Terus yang ketiga, aku mau memberi penghiburan kepada orang tuaku, kakak, adik, ibu guru atau pak guru, terus teman-temanku yang mungkin mengalami kesulitan atau sedang bersedih. Nah, adik-adik, itulah niat-niat kita yang bisa kita lakukan ya untuk bina iman minggu ini. Sekarang marilah kita tutup dengan doa. Adik-adik tetap semangat ya. Dan kali ini doanya akan dipimpin oleh teman kita dari Katrin Bia Lukas 4. Oke, mari kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami. Roh Kudus, jadikanlah aku anak yang manis dan selalu gembira. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kita hari ini berjoget lagunya supaya tidak sedih.
Kita berdiri, kita joget-joget ya. Oke. Nah lo, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.